Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana syanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih berkaitan dengan hadis yang ke-36 ya, tentang akhlak dan adab seorang muslim yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyinggung penggalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ke-36 ini tentang perintah untuk menutupi aib seorang muslim, untuk menutupi aib seorang muslim. Disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ya di dunia, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim ya, kekurangan seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya ya, kekurangannya di dunia dan di akhirat. Maka dari hadis ini ayyuhal ikhwah, ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk al-hathu ala as-sitr, menutup ya, anjuran untuk menutup aib seorang muslim ya, diambil dari penggalan hadis Nabi tadi ya. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, apakah ini mutlak menutup aib seorang muslim ataukah perlu diperinci ya? Apakah perlu diperinci? Secara umum Nabi mengatakannya secara global ya, secara global, karena hukum asal adalah menutupi aib. Akan tetapi kata para ulama, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, perlu diperinci. Tidak semua aib, tidak semua kekurangan itu harus ditutupi. Terkadang mungkin bisa jadi maslahatnya perlu diumbar. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dalam masalah menutupi aib ada 3 keadaan. Yang pertama, an yakuna khairan, jika itu adalah kebaikan dengan cara menutupinya, maka itu adalah kebaikan dan itu yang diperintahkan untuk menutupinya. Kemudian
jenis kedua atau golongan kedua, an yakuna syarran, jika menutupi aibnya akan berdampak kepada keburukan, maka menutupi aib di sini tidak dianjurkan, bahkan bisa berdosa. Kemudian yang ketiga, la yudra an yakuna khairan am syarr, tidak diketahui kebaikan atau keburukannya. Tidak diketahui kebaikan dan keburukannya. Maka ini kita akan diperinci, kita akan jelaskan bersama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, jenis yang pertama, adapun jika menutupi aib ini adalah bagian dari menghasilkan kebaikan yang begitu banyak, fasitru mahmudun wa matlub, maka menutup aib di sini sangat ditekankan dan dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib. Ya, seperti contoh ada seorang yang memiliki ra'aita rajulan sahiba khuluqin wa dinu haya, engkau melihat ada orang yang baik dari secara global, orang beragama, ya, orang sudah ngaji, ya sudah hijrah, subhanallah, ya, artinya orang ini memiliki image yang baik. Subhanallah, suatu saat engkau tidak sengaja melihat dia dalam kubangan kesalahan atau kubangan dosa. Wa ta'lamu anna hadzal rajul qad ata al-khata'a qada'an wa qadara. Engkau tahu orang ini pernah melakukan perbuatan dosa secara takdir, karena ya secara qada dan secara takdir. Wa annahu nadim, setelah itu dia menyesali perbuatannya, bahkan sudah bertaubat kepada Allah. Maka yang seperti ini gimana? Ya, fasitru mahmud, maka sangat dianjurkan untuk menutupi aibnya. Karena menutupi aibnya tidak boleh untuk diumbar, maka khawatir akan diumbar nanti aibnya di hari kiamat. Hati-hati, karena apalagi jika orangnya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesoleh apapun seorang pasti akan terjatuh dalam kubangan dosa, dan itu yang mengatakannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata wa khair khata'ina tawabun, setiap manusia tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh kasus bahwa dalam keadaan yang pertama ini adalah seorang hamba menutupi aib muslim yang lainnya. Sebagaimana kita ingin ditutupi aib kita masing-masing, ya, maka begitu juga orang lain, ya, apalagi jika ada maslahat yang besar, ya, maslahat yang besar. Kemudian yang kedua, idza kana sitru syarra, apabila dengan menutupi aib ini maka akan berbuah kepada keburukan, seperti karrajuli wajadtahu ala ma'siyah atau ala udwan ala nas, seperti engkau mendapati ada seseorang yang sedang bermaksiat, atau ala udwan, dalam permusuhan sesama manusia atas manusia yang lainnya. Wa idza satartahu, apabila engkau tutupi aibnya, apa yang terjadi? Lam yazdad illa syarran wa tughyana, ya, pasti dia akan semakin menjadi-jadi, semakin bertambah berani untuk bermaksiat, semakin semena-mena, semakin berbuat zalim. Maka di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fasitruhu mazmum, maka tatkala engkau menutupi aibnya itu tercela, menutupi aibnya tercela. Wa yajibu an yukshafa amruhu, maka wajib untuk diungkap perkaranya agar dia bisa mendapatkan hukuman atau mendapat jerak dari apa yang ia lakukan. Seperti apabila dia seorang istri, maka dilaporkan ke suaminya.
Apabila dia seorang anak, maka dilaporkan ke orang tuanya. Apabila dia seorang guru, maka dilaporkan kepada kepala sekolah misalkan. Dan begitu yang lainnya. Apabila dia seorang pegawai, maka dilaporkan kepada atasannya dan yang semisalnya. Agar apa? Agar perbuatan tersebut tidak berulang kembali, ya, tidak berulang kembali. Jadi dari sini antum bisa membedakan keadaan yang pertama, yang mana orangnya sudah menyesali, sudah bertobat kepada Allah, ya, maka yang seperti ini tidak boleh diumbar. Adapun yang kedua, jika diumbar ini bahkan bisa mendatangkan maslahat, ya, bisa jadi dengan dia tahu mungkin bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki keadaan sebelumnya dan yang semisalnya, kata Syekh. Kemudian jenis yang ketiga, ayyuhal ikhwah, adalah an la ta'lam hal sitruhu khairun au kashfuhu huwal khair. Yang ketiga ini kita belum tahu maslahatnya. Apakah perlu ditutupi aibnya atau perlu disingkap, perlu diungkap, ya, yang menjadi kebaikan. Ini kita nggak tahu apakah perlu diungkap ataukah perlu ditutupi aibnya, ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fal aslu an-sitra khair. Kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah apa? Bahwa menutupi aiblah itulah yang dianjurkan. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Sehingga ada perkataan dari athar, ya, perkataan dari athar bahwa la'an ukhti'a fil afwi ahabbu ilayya min an ukhti'a fil uqubah. Ya, jika saya melakukan kesalahan dengan memaafkan dia, itu lebih baik, saya cintai ketimbang saya menghukum dia ternyata kesalahannya jauh lebih besar. Bisa pahami apa tidak? Jadi gini, ya, lebih baik memaafkan orang itu adalah sebuah kesalahan ketimbang antum menghukum orang ternyata orangnya tidak bersalah. Paham apa tidak? Lebih mending mana? Lebih mending antum maafkan, walaupun dalam bab memaafkan ini antum salah, seharusnya dihukum, tapi lebih afdal ketimbang antum menghukum ternyata tidak salah. Artinya bahwa ini bisa dikaitkan pada jenis ketiga, bahwa kita belum tahu nih mana yang harus disingkap dan mana yang harus ditutupi karena belum tahu maslahatnya. Khawatir kalau misalkan tersingkap dia akan semakin menjadi-jadi, atau sebaliknya belum tahu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal adalah menutupi aib, adalah kebaikan. Wa ala hadzal qaul, oleh karenanya maka dengan pendapat ini, idza taraddadta halil sitru khairun am bayanu amrihi khair, apabila engkau ragu-ragu untuk melangkah apakah perlu disingkap ataukah perlu ditutupi, maka kata Syekh fasitru aula, maka ambillah dengan menutupi aibnya. Walakin, akan tetapi perlu dengan catatan, kata Syekh. Perlu dengan catatan. Apa catatannya? Tatabbu amrihi, antum perhatikan keadaannya, diikuti. Gimana nih perkembangannya, dilihat, ya. La tuhmilhu, jangan dibiarkan begitu saja, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Misalkan antum nih sudah tahu gelagatnya orang ini kayaknya kurang benar, kurang amanah nih, apakah mau dilaporkan ke atasan apakah tidak, misal, ya, antum sesama pegawai, ya, maka didiamkan dulu sampai terlihat, ya. La tuhmilhu, jangan dibiarkan begitu saja. Kenapa? Li'annahu rubbama yatabayyanu ba'da dzalika anna hadzal rajul laysa ahlan lisitr. Karena bisa jadi setelah antum mengikuti perkembangannya, ternyata orang ini memang tidak layak untuk ditutupi aibnya, maka dari situ akan terlihat. Jadi yang ketiga ini perlu, yang pertama
yang ketiga yakni ditutupi dulu, kemudian sambil dilihat perkembangannya, apakah pantas untuk ditutupi ataukah tidak. Itu penggalan dari hadis Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian yang ke-8 juga, kemudian ini ada anjuran juga. Ya, anjuran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran agar kita segera berhenti dari kekurangan ini. Kekurangan air, misalkan antum berkecimpung di kubangan kekurangan, maka segera berhenti. Ya, kemudian juga agar apa? Agar tidak diumbar. Kemudian yang kedua, ya, hati-hati jangan mengumbar aib orang lain. Khawatir nanti aib Anda yang akan diumbar nanti, entah itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, semua dari kita tidak menginginkan aib kita diumbar. Oleh karenanya ada sebuah doa dari Nabi SAW, dan itu bagian dari zikir pagi dan petang. Ya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, aurat hissi maupun aurat ma'nawi. Aurat hissi yakni aurat secara fisik, atau aurat ma'nawi yaitu aib, kekurangan. Dan semua di antara kita pasti memiliki demikian. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, kemudian penggalan hadis Nabi berikutnya yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita pun juga ya menolong saudara kita, menolong orang lain, karena kita juga ingin ditolong, ya, dan kita butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu lemah, tidak ada yang memiliki kekuatan dan daya kecuali dari Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita rasakan selama ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena antum pintar, bukan karena antum cerdas, bukan karena antum misalkan pintar berdagang, pintar berbisnis. Ini semua karena Allah yang memudahkan. Ya, laulal aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Sekiranya seorang hamba tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka yang pertama kali yang akan digagalkan adalah usahanya. Sehingga apa yang kita dapatkan itu adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ingin mendapatkan pertolongan Allah yang lebih, maka tolonglah saudara Anda, yang dengannya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka penggalan hadis ini, ayyuhal ikhwah, adalah anjuran agar kita ringan tangan, agar kita ringan tenaganya, jangan ya pelit, jangan pelit bakhil untuk apapun yang kita punya, entah itu tenaga, entah itu harta, entah itu korelasi, entah itu apapun, karena nanti suatu saat Anda pun akan berada pada posisi tersebut, ya, cepat atau lambat, ya, karena kehidupan ini, ya, sebagaimana kata orang-orang mengatakan berputar. Ya, hari ini Anda berada di atas, bisa jadi nanti suatu saat Anda berada di bawah, membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karenanya maka hadis ini menganjurkan kepada kita agar kita bersosial. Ya, Islam mengajarkan kita bukan hidup ya seperti yang disebutkan di sini, hidup sendiri-sendiri. Ya, ada istilah lu gue tidak. Tapi hidup ya bersosial, saling memperhatikan
satu dengan yang lainnya, ya, satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan kata Syekh hafizahullah taala, fa fihil hathu ala auni ikhwanihi minal muslimina fi kulli ma yahtajuna ila al-auni fihi. Hadis ini adalah anjuran untuk menolong saudaranya kaum muslimin dan apa yang dibutuhkan darinya, ya, hatta fi taqdimin na'lain idza kana yashqa ala sahibun na'lain. Seperti contohnya, walaupun perkara yang sepele, memberikan sendalnya, mempersiapkan sendalnya jika memang orang tersebut susah untuk mengambil sendalnya, ya, misalkan orangnya adalah tunanetra, nggak bisa mencari untuk turun tangga, misalkan untuk berjalan, ya, antum tahu sendalnya di sini, berikan, ya. Atau orang yang sudah tua misalkan untuk membukakan pintu menaikkan ke kendaraannya, zaman dahulu, ya, kudanya direndahkan agar orang tersebut bisa menaikkan kendaraannya. Ini sebagai contoh simpel bahwa menolong kaum muslimin saudaranya adalah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lakin akan tetapi kata Syekh rahimahullahu taala, al-hathu ala ma'unati akhikal muslim muqayyadun bima idza kana ala birrin wa taqwa. Akan tetapi perlu diperhatikan, membantu kaum muslimin, membantu saudara muslim itu harus diikat dengan apabila itu di atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolongnya dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun di luar konteks ayat ini, ya, di luar konteks ini, ya, di luar bir wat taqwa, kebaikan dan takwa perlu diperinci. Perlu diperinci. Jika menolong dalam suatu dosa, maka hukumnya apa? Haram, jelas, ya. Seperti contohnya adalah mencontek bagi siswa misalkan, ya. Mereka berdalil ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, ya. Ada orang dicoel, ya, nggak mau ngasih, akhirnya berdalil dengan dalil tadi, Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, ya, sebagaimana dia menolong saudaranya. Nah, kalau dalam bab haram tidak boleh, haram, ya, tidak diperbolehkan, karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat apapun itu, walaupun dalam bab perdagangan. Jika antum tahu nih, ya, antum jualan, misal antum jualan buah anggur. Antum tahu kalau orang ini beli, dia pasti akan buat khamar. Boleh nggak ngejual anggurnya kepada orang tersebut? Ya, kalau antumnya sudah tahu, nggak boleh. Tapi kalau antumnya nggak tahu, maka kembali ke hukum asal, dan yang semisalnya sangat banyak. Ya, misal ada orang jualan material, ya, antum tahu dia datang untuk bangun tempat ibadahnya dia, ya, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan, karena masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tuh lihat. Jadi ini kemana-mana nih larinya. Ya, sama seperti orang minjem pisau untuk apa? Untuk membunuh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Antum jualan pedang, ya. Kemudian orang ini pengen balas dendam, ingin bunuh, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan, haram. Ya, karena konteksnya tolong menolong dalam dosa, maka itu diharamkan. Baik. Namun apabila kata para ulama di Syekh Utsaimin, wa in kana ala syai'in mubah, kalau tolong menolongnya dalam bab yang diperbolehkan, hal yang mubah, maka dilihat. Apabila fa in kana fihi maslahatun lil mu'an fa hadza minal ihsan.
Kalau memang ada maslahatnya, maka itu adalah bagian dari ihsan. Antum sudah menolongnya dan itu bagian dari ihsan, dicatat sebagai kebaikan. Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, tolong menolong ternyata ada kebaikan baginya. Ya, apapun itu yang isinya maslahat, isinya manfaat, ya, walaupun dalam perkara dunia jika memang itu manfaat, maka masuk dalam bab kategori ini. Wa in lam yakun maslahah, apabila tidak memiliki maslahah, lil mu'an, untuk orang yang diberikan pertolongan tadi, ya, fa inna ma'unatahu iyyahu an yansahahu. Kata Syekh, hendaknya engkau menasihatinya, ya, menasihatinya dengan mengatakan tajannab hadza, ya, jangan lakukan ini kurang baik, ini kurang bagus, tinggalkan karena ini bisa melalaikan misalkan, dan lain sebagainya. Fa babul ma'unah wasi', kata Syekh Utsaimin. Bab masalah pertolongan, ya, itu sangatlah luas sekali. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba sebagaimana hamba menolong saudaranya, dan kita sekali lagi butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kita, di setiap napas kita, ya, di setiap waktu kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Lihat ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita katakan? La haula wala quwata illa billah, ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, karena yang menggerakkan hati kita adalah Allah, ya, yang memudahkan kita untuk bisa berjalan ke masjid, ya, bisa kuat untuk menghadiri majelis ilmu, ya, dari maghrib sampai isya. Siapa kalau bukan Allah yang memudahkannya, ya, siapa kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita semua, ya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita banyak mengatakannya di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala rahimahullah, ilmu Allah azza wa jal bi umurin al-khalq wa annahu ya'lam man naffasa an mu'minin qurbatan wa man yassara ala mu'sir wa man satara musliman wa man a'ana musliman fallahu ta'ala alimun bidzalik. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah mengetahui perkara makhluknya, ya, karena dialah yang tahu siapa yang menolong seorang muslim, siapa yang mengentaskan kesusahan, siapa yang memberikan kemudahan, siapa yang menutup aib seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengetahuinya, maka Allah akan membalasnya, dan balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita perbuat, Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang adzan. Coba diturun dikit. Iya.
Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan beberapa poin sebelum salat Isya. Adalah di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bayanu kamali adlillahi azza wa jalla. Penjelasan bagaimana sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Karena Allah azza wa jalla menjadikan balasan sebagaimana jenis dari perbuatannya. Ya, jenis dari perbuatannya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan petuah kepada kita semua, laitana nata'addabu bihadzal hadis. Ya, duhai kiranya kita beradab dengan adab yang disebutkan dalam hadis ini dan antusias untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya, memberikan kemudahan kepada mereka, ya, orang-orang yang susah diangkat kesusahannya, kemudian menutupi aib orang-orang yang berhak ditutupi aibnya, ya, kemudian menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kata Syekh, li anna hadzal adab laysa al-murad biha mujarrada ananzura fiha wa an na'rifaha. Karena yang disebutkan Nabi ini supaya kita beradab, bukan berarti hanya untuk sekedar hafalan saja, bukan hanya sekedar tahu saja. Balil muradu an natakhallaqa biha. Bahkan kita dianjurkan agar kita bisa berperangai sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, fa Rasulullah innama saqaha min ajli an natakhallaqa biha, la yuridu minna an na'lamaha faqat. Kata Syekh, Rasul nyebutin ini supaya kitanya bisa mengamalkannya, bukan hanya sekedar pengetahuan, ya. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka berusaha berperangai, berakhlak sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada mereka semua. Ikhwan fiddin, azani Allah wa yakum. Kemudian poin yang berikutnya adalah annal jazaa'a min jinsil amal. Faedah yang bisa dipetik bahwasannya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Bahkan balasannya Allah itu jauh lebih afdal, lebih besar. Kenapa? Li'annaka tatkala Anda membantu seorang muslim, ya, maka Allah pun akan membantu Anda. Bahkan jika Allah membantu Anda, maka pertolongan Allah jauh lebih besar ketimbang pertolongan Anda kepada saudara Anda. Jadi kita juga butuh sebenarnya. Ya, tatkala Anda menolong saudara Anda, maka sejatinya itu kembali kepada Anda. Maslahatnya kembali kepada masing-masing, karena kita butuh juga terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya Dia, ya, segala kemudahan ada, segala urusan ada. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini oleh Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apa yang bisa dipetik? Yakni anjuran agar menuntut ilmu syar'i, anjuran untuk menuntut ilmu, anjuran untuk menempuh seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada ilmu, ya, wa targhibu fi ma dzakara min thawabihi, dan anjuran agar kita antusias menuntut ilmu karena pahalanya besar. Berupa apa? Berupa dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini oleh Syekh Sa'ad Syithri hafizahullahu taala bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu di sini, apakah ilmu syar'i atau ilmu bermanfaat yang lainnya, ilmu dunia? Ini khilaf di antara ulama, ya. Ada yang mengatakan segala ilmu yang bermanfaat masuk dalam hadis ini, termasuk juga ilmu dunia, misalkan ilmu kedokteran, ilmu arsitektur dan lain sebagainya masuk dalam hadis ini. Namun jumhur ulama
kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu hadis dan ilmu-ilmu penunjang lainnya yang seseorang dengannya bisa memahami agama. Karena kita dituntut untuk bisa memahami agama kita yang kita anut. Ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan urusan agama. Kemudian yang kedua, karena berapa banyak ada orang pakar dalam ilmu yang bermanfaat, non ilmu agama, tapi di satu sisi dia jahil dalam urusan agama. Ya, ada bahkan sampai menyandang profesor, doktor dalam ilmu tertentu, misal ilmu kedokteran, tapi dalam bidang agamanya jahil. Bahkan kita dapati dia nggak sholat, ya, dia melalaikan perkara yang wajib. Maka apakah ini bisa dikatakan masuk dalam hadis ini? Kata pendapat yang mengatakan ilmu syar'i saja, maka tidak masuk. Dan itu yang lebih mendekati kepada kebenaran, yang mendekati kepada kebenaran. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya, al-isyarah ila an-niyah as-salihah. Ada isyarat agar kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena Nabi mengatakan yaltamis. Apa yaltamis? Dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sehingga kita akan dicatat sebagai ibadah menuntut ilmu tatkala Anda menuntut ilmu untuk ilmu. Bukan untuk yang lainnya, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan supaya digelari orang yang beragama, orang yang pintar, orang yang dan lain sebagainya, untuk supaya manusia melirik kepadanya, maka tidak diperbolehkan. Bahkan ancamannya bisa neraka, wal iyadzu billah. Kemudian berikutnya, ayuhal ikhwah, di sini Nabi mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan. Apa yang dimaksud dengan perjalanan di sini? Ada dua makna. Ada jalan yang maknawi, jalan yang hakiki, ada juga jalan yang maknawi. Ya, jalan hakiki artinya tatkala Anda keluar dari rumah menuju ke halaqah ilmu, tempat ilmu, ke masjid, ke sekolah, ke madrasah, ke ma'had, maka itu masuk dalam kategori menempuh perjalanan. Itu makna yang hakiki. Adapun makna yang maknawi adalah Anda menghadiri majelis ilmu, kemudian fokus ya secara jasad dan rohnya, ya, kemudian mendengarkan dengan baik, menulis, mencatat, mereview, menghafal, memahami, maka ini bagian dari jalan yang maknawi. Ya, dan yang lebih komplitnya adalah jika dua-duanya digabung. Ya, jalan yang hakiki dan jalan yang manawi. Ya, karena ada salah satu orang yang pincang dalam bab ini. Dia keluar dari rumahnya sampai di majelis, ya tidur misalkan, ya. Dia walaupun nantinya dapat pahala sesuai dengan kadar niatnya, akan tetapi pahala seseorang beda sesuai dengan kadar niatnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kadar dari penggabungan dari dua poin ini. Dia menggabungkan dan bersungguh-sungguh mencatat, menulis, mendengarkan dengan baik, maka ini tentunya pahalanya berbeda dengan orang yang pertama tadi, ya, berbeda sesuai dengan kesusahan atau ijtihad pengorbanan yang dilakukan. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin selanjutnya, annal jazaa'a min jinsil amal. Disebutkan lagi di sini dalam poin ini ada balasan berupa pembalasan sesuai amalannya. Yakni apa? Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala berupa surga, berupa dimudahkan untuk bisa mengikuti atau menelusuri jalan surga. Dan seharusnya poin berikutnya, seorang hamba agar segera bergegas menuju surga Allah Subhanahu wa taala jika ada kesempatan, dan jangan disia-siakan. Jika ada kesempatan menuju jalan ke surga, ambil, dan jangan disia-siakan. Yakni dengan menuntut ilmu. Karena satu-satunya cara agar bisa cepat, ya, ekspres menuju surga Allah dengan menuntut ilmu.
Dan kita diperintahkan untuk cepat-cepat nggak ke surga? Atau santai saja nanti dulu deh, masih banyak kan, ini istilahnya orang lain ya. Kalau disuruh udahlah, jalan menuju surga itu banyak. Ada orang ditanya untuk perempuan nih ya, yang berhijab, ya ukhti kenapa ente nggak berhijab? Ya jalan menuju surga Allah tidak hanya hijab saja. Ini coba ya, banyak ya jalan-jalan menuju surga Allah. Ini syubhat ya, ini syubhat karena kita nggak tahu pintu surga mana yang kita bisa masuk ya. Dan di hadis ini perintah Nabi agar kita bergegas menuju surga, bergegas karena satu-satunya jalan yang membuka akses surga ya ini dalam menuntut ilmu. Semuanya, seluruh amalan yang ujung-ujungnya surga, haji mabrur pahalanya apa? Surga. Anda nggak bisa mabrur hajinya kalau nggak dipahami dulu fikih haji. Iya apa tidak? Pelajari manasik haji. Ya bagaimana seorang bisa birrul walidain pahalanya surga. Ya, tapi gimana Anda bisa birrul walidain kalau Anda jahil? Tidak bisa. Salat, puasa itu juga ampunan dari Allah. Nanti ujung-ujungnya surga. Bagaimana Anda bisa salat, bisa puasa dengan baik dan benar kalau Anda ini jahil terhadap perkara salat dan puasa? Jadi semuanya berujung kepada ilmu. Ya, berujung kepada ilmu. Maka di sini ada anjuran untuk kita bersegera menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, yakni dengan menuntut ilmu. Dan Allah sendiri menyuruh kita untuk bersegera menuju ke surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, tuh lihat, bersegera, cepat-cepat untuk menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Terakhir adalah poin terakhir dari sini, lihat konteksnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, apa balasannya? Allah mudahkan jalannya menuju surga. Lihat, berarti apa faedah yang dipetik? Bahwa annal umura biyadillah. Seluruh perkara ada di tangan Allah Azza wa Jal. Di tangannya lah kemudahan. Di tangannya lah lawan dari kemudahan, kesusahan. Sehingga seorang mukmin yang mengetahui masalah ini, jika Anda menginginkan kemudahan, maka minta kepada Allah. Jawab panggilannya, jawab perintahnya, jawab semua apa yang Allah perintahkan dan larang. Maka disitulah terdapat kemudahan. Ya, karena semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Fala tatlubut tashil illa minallah, kata Syekh. Jangan minta kemudahan kecuali kepada Allah, karena semuanya Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai di sini saja pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjut pada poin berikutnya di hadis yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.